Shalom Bapak Ibu. Hari ini tema khotbah yang akan saya sampaikan adalah perumpamaan lalang di antara gandum. Saya akan membaca untuk kita semua dari Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30. Saya akan membaca untuk kita semua. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka. Katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menabur benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, "Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?" Jawab tuan itu, "Seorang musuh yang melakukannya." Lalu mengatakan, berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, "Jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?" Tetapi ia berkata, "Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu." Matius 13 ayat 30, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berkas-berkas untuk dibakar, kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini adalah perumpamaan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, di mana lalang Tuhan izinkan untuk tumbuh bersama-sama dengan gandum. Penjelasan dari perumpamaan ini, ladang yang ditabur benih yang baik oleh Tuhan ini, itu dipahami oleh kita para teolog sebagai dunia ini. Kemudian gandum itu berbicara tentang benih yang baik itu, yaitu orang benar. Kemudian sementara orang-orang pada istirahat, musuh datang menabur lalang, benih lalang di ladang itu. Lalang ini menggambarkan orang yang tidak benar, orang jahat. Tuhan yang menjadi pemilik ladang itu Tuhan Yesus Kristus. Para teolog memahaminya demikian. Pekerja-pekerja itu adalah para pelayan Tuhan. Sementara musuh yang malam-malam menabur benih itu dipahami sebagai iblis. Nah, di Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, melalui perumpamaan ini kita bisa belajar bahwa sekarang ini Tuhan tidak mencabut orang tidak benar atau lalang. Karena kalau lalang hari ini dicabut, Bapak Ibu Saudara, dikhawatirkan orang benar, yaitu gandum, itu akan ikut tercabut. Sehingga Tuhan mengizinkan gandum dan lalang itu tumbuh bersama.
Bapak Ibu Saudara yang pernah melihat ya, lalang itu mirip sekali dengan gandum ya. Nampaknya saudara, lalang itu adalah gandum. Tapi sebetulnya lalang adalah lalang. Gandum adalah gandum. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dunia ini yang adalah ladang, di mana Tuhan telah menabur benih yang baik, lalang dan gandum ini memiliki kemiripan. Sehingga saudara, seringkali secara manusia kita sulit untuk membedakannya. Saya katakan saudara, kebaikannya itu mirip, kesetiaannya itu mirip, ibadahnya itu mirip, kasihnya itu mirip, pengorbanannya itu mirip, keramah tamahannya itu mirip, kelemah lembutannya mirip, pelayanannya mirip, Bapak Ibu Saudara. Mirip begitu. Oleh sebab itu kita tidak heran saudara, ada Kristus dan ada antikristus. Karena ketika antikristus hadir pun itu mirip Bapak Ibu Saudara. Kebaikannya mirip, kesetiaannya mirip, ibadahnya mirip, kasihnya mirip, pengorbanannya mirip, keramahannya mirip, pelayanannya mirip. Semuanya mirip Bapak Ibu Saudara. Ya. Namun lalang dan gandum ini berbeda. Berbeda pada bulir dan bentuk masa tuanya itu beda. Coba Bapak Ibu Saudara perhatikan ini. Lalang tua, bulirnya itu kurus. Seperti ini ya. Tidak berisi dan tidak menunduk. Nah itu lalang Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan ya. Lalang itu tinggi, tegak begitu ya. Tidak ada isinya sebetulnya. Tidak ada manfaatnya. Tidak ada sesuatu yang bisa dia berikan untuk orang-orang di sekitarnya. Dan dia tidak menunduk. Nah, beberapa orang mengkaitkan ini dengan tidak menunduk ya. Sikap yang sombong, ya, arogansi begitu ya. Beberapa orang mengkaitkan dengan seperti itu. Tapi Alkitab tidak membahasnya itu ya Bapak Ibu Saudara ya. Kemudian kalau gandum tua, bulirnya gemuk, berisi gandum. Dan semakin berisi Bapak Ibu Saudara, itu semakin menunduk. Ya, semakin berisi itu semakin menunduk Bapak Ibu Saudara. Nah, orang-orang juga sering mengkaitkan dengan sikap rendah hati. Semakin banyak tahu, itu semakin rendah hati, ya. Semakin kerohaniannya itu bertumbuh, itu semakin menunduk begitu ya. Semakin banyak memberi, itu semakin menunduk begitu. Nah, tapi memang Alkitab tidak membahasnya itu Bapak Ibu Saudara. Tapi menarik juga poin ini ya Bapak Ibu Saudara. Kalau lalang ini terus tegak ya, tapi tidak ada isinya. Kalau gandum ini ya semakin banyak dia semakin menunduk, itu semakin berat. Manfaatnya bagi orang semakin banyak. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya sekarang menjadi pertanyaan bagi kita. Siapakah kalau begitu yang tergolong gandum atau orang benar? Dan siapakah yang tergolong lalang atau orang tidak benar di dunia ini? Saudara, bukan hak kita untuk menghakimi. Karena kita tidak tahu apa-apa, saudara. Karena penghakiman kita itu terbatas, mata kita terbatas, pengetahuan kita terbatas. Bukan menjadi hak kita untuk, orang itu lalang pasti. Atau kita mengatakan, orang itu gandum pasti. Tidak bisa saudara, kita tidak tahu. Yang harus kita lakukan adalah mawas diri. Setiap kita ini waspada, jangan sampai pada hari penghakiman, kita itu ternyata didapati sebagai lalang. Jangan sampai itu Bapak Ibu Saudara. Karena kita mencatat,
Beberapa orang begitu percaya diri sebagai gandum. Namun Tuhan Yesus dengan tegas menyatakan bahwa mereka itu adalah lalang. Matius 23 ayat 13. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan surga di depan orang, sementara kamu sendiri tidak masuk. Kamu itu tidak masuk dalam kerajaan surga. Dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Saya katakan Bapak Ibu Saudara, dari nats ini kita tahu bahwa Tuhan Yesus menegaskan bahwa ahli Farisi dan ahli Taurat ini tampak percaya diri. Dengan gaya hidup religius mereka, bahwa mereka itu mendapat bagian dalam kerajaan surga. Namun Tuhan Yesus yang adalah inkarnasi dari Allah Bapa itu, yang menjelma menjadi manusia, menegaskan bahwa kamu itu adalah lalang. Saudara, Paulus sangat menyadari akan hal ini, sehingga Paulus menyadari perlunya waspada, saudara, di dalam kita menjalankan iman Kristen kita ini. Paulus berkata di dalam 1 Korintus 9 ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Nah, saudara, Paulus menyadari ya, perlunya dirinya itu waspada. Menarik sekali saudara, Paulus tidak memposisikan dirinya sebagai hakim untuk menghakimi orang lain. Tetapi Paulus mengajak jemaat Korintus untuk mawas diri. Seperti dia juga waspada. Dia mawas diri, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus juga pernah menyatakan tentang orang yang percaya diri, ya, tapi akhirnya ditolak. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Dan mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Hanyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Bapak Ibu Saudara, orang ini saya katakan, dia merasa dirinya memiliki kualitas. Kualitas sebagai orang untuk masuk dalam kerajaan surga. Dia merasa dirinya berkompeten di situ. Sebagai rekan kerja Allah. Dia merasa dirinya memiliki kualitas akademis, begitu ya, untuk masuk dalam universitas Allah. Saudara pernah tidak mengalami kira-kira hal seperti itu? Saudara merasa diri saudara itu punya kualitas, punya kompetensi, saudara memiliki semua yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan, kemudian saudara coba untuk masuk dalam perusahaan itu, dan setelah melakukan berbagai macam tes, setelah saudara begitu sangat percaya dirinya, begitu sangat pedenya, karena mungkin memang nilai akademis saudara begitu tinggi, tapi ternyata di dalam proses seleksi itu, saudara ditolak. Kepercayaan diri itu, saudara, tidak menjamin kita bahwa kita itu pasti masuk surga. Istilahnya begitu.
Ya, ini orang-orang yang percaya diri dan merasa dirinya kompeten, punya kompetensi di situ. Dia merasa dirinya, wow, aku sudah melakukan banyak hal, aku sudah memenuhi persyaratan, ya, aku bernubuat, aku mengusir setan, aku mengeluarkan banyak mujizat. Nah, hati-hati saudara. Sekali lagi, kita tidak memiliki hak untuk menghakimi, tapi kita memiliki kewajiban untuk waspada. Waspada terhadap diri kita sendiri. Itu yang Paulus ajarkan. Nah, sekarang saudara, bagaimana kita waspada? Supaya jangan sampai pada hari penghakiman nanti, kita itu didapati sebagai lalang. Waspada yang pertama, Bapak Ibu Saudara. Waspada terhadap penilaian diri sendiri. Nah, itu perlu waspada. Ya. Amsal 16 ayat 2. Segala jalan orang adalah bersih menurut pandangannya sendiri. Ya. Bersih kan menurut kamu. Benar kan menurut kamu. Suci kan menurut kamu. Bukan menurut kita, Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan posisinya. Nah, kita mesti waspada berdasarkan terhadap penilaian diri kita sendiri. Ayat 25. Ada jalan yang disangka lurus tetapi ujungnya maut. Nah, itu kita mesti waspada, Bapak Ibu Saudara. Paulus pernah mengingatkan Timotius pentingnya tentang kewaspadaan itu. Sehingga Paulus berkata kepada Timotius seperti ini. Baterai saya habis, mungkin bisa dibantu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Balik lagi ya, masih tadi. Jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius, awasi dirimu sendiri. Kamu harus waspada. Dan awasi ajaranmu. Karena ajaranmu yang tidak betul itu akan juga mempengaruhi perilakumu. Bahkan bisa menyesatkan banyak orang. Awasi dirimu sendiri, awasi ajaranmu. Bapak Ibu Saudara, penting ya kita waspada terhadap penilaian diri kita sendiri. Yang kedua, Saudara, kita waspada terhadap apa? Waspada terhadap penilaian orang lain. Siapa sih yang tidak ingin dipuji orang? Siapa sih yang tidak ingin orang itu bisa menunjukkan satu reaksi yang positif begitu terhadap kita? Semua kita mau, Bapak Ibu Saudara. Kayak tadi bangun pagi saja, anak saya sebelum ke gereja, bangun-bangun ya, papa gitu sambil manja-manja gitu, Bapak Ibu Saudara. Cantikkan aku gitu. Saudara, anak saya yang paling kecil. Nah saudara, dia kan pengen dilihat orang cantik, mendapatkan pujian. Ya cantik kamu, bajunya, dressnya bagus kamu. Siapa sih yang tidak mau dipuji, saudara? Semua kita naturnya itu mau. Tapi hati-hati saudara, itu juga bukan menjadi tolok ukur kita bahwa kita ini adalah gandum. Justru sebaliknya apa kata firman Tuhan di dalam Lukas 6 ayat 26. Celakalah kamu jika semua orang memuji kamu. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan nabi-nabi palsu.
Justru nabi palsu itu yang populer. Karena sebetulnya saya katakan nabi palsu itu tidak membawa kepentingan Tuhan, tetapi membawa kepentingan pribadi. Nah, kalau bawa dia kepentingan pribadi, dia tidak kebawa kebenaran. Dia cuma berusaha untuk mengambil hati orang. Dan celakanya Bapak Ibu Saudara, nabi palsu ini justru yang dipuji-puji orang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita mesti waspada terhadap penilaian diri sendiri dan penilaian orang lain. Kita mesti waspada ya. Penilaian diri kita sendiri ataupun orang lain tidak menentukan, oh aku ini pasti gandum loh ya. Aku ini pasti gandum loh. Enggak. Seharusnya kita fokus terhadap penilaian dari Tuhan. Nah, fokus terhadap penilaian Tuhan. Yesaya 11 ayat yang ketiga. Firman Tuhan ini, saudara, berbicara tentang sosok pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yang kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Jadi Tuhan Yesus di dalam memberikan penghakiman kepada kita, itu tidak didasarkan kepada betapa pedenya kita, ataupun berdasarkan penilaian orang terhadap kita. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Tapi dia menghakimi dengan adil, dengan objektif. Nah, bagaimana Tuhan itu menilai kita? Di dalam Matius 7 ayat 21 tadi kita sudah belajar, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menilai kita bukan berdasarkan diri kita, penilaian kita maksudnya, penilaian diri kita sendiri, ataupun penilaian orang lain. Tapi Tuhan menilai kita dengan melihat sejauh mana kita itu melakukan kehendak Tuhan. Melakukan kehendak Tuhan dalam keluargaku. Melakukan kehendak Tuhan dalam pekerjaanku. Melakukan kehendak Tuhan dalam lingkungan sosialku. Melakukan kehendak Tuhan dalam profesi hidupku yang sedang aku jalani saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ingin kita melakukan kehendaknya. Kehendak Tuhan apa sih? Aku dipercayakan seperti ini. Kita tanya, Tuhan maumu apa? Itu yang aku lakukan. Nah, Bapak Ibu Saudara, jangan sampai Tuhan itu mempercayakan kepada kita, tapi kemudian kita melakukan kepercayaan Tuhan itu menurut kehendak kita sendiri. Kita melakukan apa yang Tuhan percayakan kepada kita menurut kehendak Tuhan. Apa sih mau Tuhan? Apa sih kehendak Tuhan itu? Ya. Saudara, namun seringkali yang terjadi, di dalam kita menjalankan ibadah kita, di dalam kita menjalankan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita tidak peduli sama sekali dengan kehendak Tuhan. Fokus kita itu sebetulnya hanya memuaskan diri kita sendiri. Fokus kita itu sebetulnya hanya memuaskan diri kita sendiri. Orang ibadah, betul. Tapi sebetulnya hanya memuaskan dirinya sendiri. Orang bernubuat, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, betul. Seakan-akan demi nama Tuhan, betul. Tapi sebetulnya apa? Memuaskan dirinya sendiri. Nah, ini mesti kita waspadai, Bapak Ibu Saudara.
Kita mesti bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah ibadahku itu sudah sesuai kehendak-Mu? Apakah pelayananku itu sudah sesuai kehendak-Mu? Apakah hidupku itu sudah sesuai kehendak-Mu? Atau sebaliknya aku hanya memuaskan diriku sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, J.I. Packer dalam bukunya God Plans for You, dia menulis seperti ini Bapak Ibu Saudara. Ibadah orang Kristen zaman sekarang ini seperti bak mandi air panas. Jadi kayak orang mandi air panas itu ya. Bapak Ibu Saudara, kalau pernah ke Jawa ya, di Jawa itu ada permandian ya, di Kota Batu itu permandian air panas. Karena udaranya dingin saudara, begitu kita masuk ke tempat itu, jadi enak begitu ya. Rasanya itu puas begitu ya. Di sini pun ada air panas Bapak Ibu Saudara ya, di Sungai Liat terus itu ya. Tapi saudara, perbedaannya udaranya di sini tuh kan nggak dingin, biasa saja. Saya beberapa kali datang ke sana, bahkan di siang-siang saudara. Jadi sementara matahari terik ya, wow, sudah matahari terik, airnya panas lagi. Waduh, panasnya tidak ketulungan ya saudara. Cuma saya pikir ya, saya masuk di situ juga buat kesehatan kulit ya. Siapa tahu ada bakteri atau apa begitu ya. Sakit kulit-kulit gitu bisa sembuh gitu. Padahal panas sekali. Tapi bayangin saudara, kalau di daerah Batu, Malang, dingin kayak gitu ya. Kemudian kita masuk ke air panas, wow. Nah, J.I. Packer itu berkata ibadah orang Kristen zaman sekarang itu seperti bak mandi air panas. Fokusnya itu hanya untuk kepuasan diri sendiri. Dia tidak lagi berpikir apa mau kehendak Tuhan di dalam hidupku itu apa. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itu penting untuk kita pahami. Apa sih mau Tuhan dalam pekerjaanku? Apa sih mau Tuhan dalam keluargaku? Apa sih mau Tuhan di dalam lingkungan sosialku? Apa sih mau Tuhan itu? Nah, ini penting Bapak Ibu Saudara. Ini menolong kita untuk kita bisa waspada. Mengawasi diri kita sendiri. Ya, seperti Timotius tadi. Nah, sekarang mungkin timbul pertanyaan, oke Pak Robi, apa itu kehendak Tuhan? Saudara kalau baca di dalam Matius 22 ayat 36 sampai 39, di situ jelas dikatakan, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Jadi Bapak Ibu Saudara, kehendak Tuhan itu terangkum menjadi dua saja. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, sejauh mana saudara telah mengasihi Allah dan telah mengasihi sesama? Sejauh itulah saudara telah hidup di dalam kehendak Tuhan. Hendaknya ini menjadi perenungan bagi kita semua untuk kita bisa waspada Bapak Ibu Saudara. Supaya jangan sesudah aku memberitakan Injil, kata Paulus, aku sendiri ditolak. Kita mesti mengawasi diri kita sendiri. Dan Paulus mengingatkan Timotius juga, awasi ajaranmu. Ini penting Bapak Ibu Saudara. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan, terima kasih untuk firman yang kami sudah renungkan bersama-sama. Kami telah belajar bersama-sama tentang lalang dan gandum yang tumbuh bersama. Dan tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami bisa waspada. Supaya satu hari kala Engkau mendapati kami ini sebagai gandum. Sehingga kami mendapat bagian di dalam rumah-Mu ya Tuhan. Jika selama ini kami hanya memuaskan hidup duniawi kami sendiri, Tuhan ampunilah kami. Tolonglah kami ya Tuhan, iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Tuhan berkati jemaat-Mu. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.